ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, kuncinya itu yang pertama sabar. Sabar. Dan yang kedua yakin. Nah, itu. Sabar dan yakin. Coba kita lihat ayatnya. Lamma sabaru, ketika mereka sabar. As-Sajdah 24. Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan ketika mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Sangat yakin. Sangat yakin. Bahkan dalam ilmu balaghah ini takdim ma haqquhu ta'khir. Artinya benar-benar yakin seyakin-yakinnya dengan ayat. Dan hanya, bahkan bisa diterima, hanya yakin dengan ayat-ayat kami. Dan yang selaras dengan ayat-ayat kami tersebut. Jadi begitu ada konsep yang nggak sesuai dengan ayat Allah, langsung dia nggak yakin. Enggak, saya nggak yakin. Kenapa? Beda dengan ayat Al-Quran. Beda dengan apa yang Allah firmankan. Sudah simpel aja tuh. Nggak pakai, kayaknya menarik nih teori. Enggak. Begitu ada sesuatu yang menyelisihi ayat Al-Quran, langsung saya nggak yakin. Kalau menurut saya nggak, kurang setuju ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Kenapa? Beda dengan ayat. Coba buka ayatnya. Coba buka keterangan ulamanya. Udah clear? Oke. Kita lebih milih ayat tersebut dengan keterangan para ulama kita gitu. Itu kalau nggak punya sifat gitu, nggak akan jadi pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan. Dalam skop manapun, hadirin, bab ini kan bukan bab politik, hadirin, enggak. Ini kan bab menghidupkan sunnah Nabi. Jadi semua skop keteladanan dan kepemimpinan dalam keluarga, dalam terus lingkungan, terus harus sabar dan harus yakin. Dengan harus sabar, dengan harus yakin. Kalau enggak, goyang. Makanya hadirin sekalian, ada apa, para ulama itu merumuskan dari ayat ini sebuah kaidah. Kata sebagian para ulama, bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Itu kaidah. Bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Hanya dengan kesabaran dan keyakinan, derajat keimaman, teladan, pemimpin dalam agama baru bisa tercapai. Kalau bahasa simpelnya, dengan sabar dan keyakinan Anda baru bisa sampai ke puncak tertinggi di dalam agama. Tentu saja di bawah para nabi dan rasul, di bawah ulama-ulama ya. Tapi itu konsepnya, tinggal levelnya sejauh mana aja kesabaran dan keyakinan kita. Tapi untuk mencapai itu harus sabar dan yakin. Harus sabar dengan yakin. Itu hadirin. Kenapa demikian? Karena jalan menuju menjadi seorang yang penuh dengan karisma, penuh dengan dia punya marwah gitu, dia wibawa, dia jadi pemimpin sejati, menjadi teladan, itu berat, gak mudah. Jalan ke arah sana itu penuh dengan duri kehidupan, penuh dengan kesulitan, penuh
penuh dengan masalah, penuh dengan problematika. Dan itu bisa kita lihat dalam sejarah seluruh para ulama-ulama kita yang sampai titik itu. Sejarah Khulafair Rasyidin. Coba baca sirahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, semoga Allah berhidayah beliau salam. Emang enak hidupnya tuh, santai gitu, mentang-mentang sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Enggak kan? Lihat bagaimana Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi SAW, mewujudkan apa yang sudah diucapkan kakeknya SAW, bahwa cucu ini akan jadi sayyid yang menyatukan dua kekuatan besar umat Islam. Coba lihat kehidupan. Emang mentang-mentang jadi cucu Nabi SAW tuh santai-santai, ketawa-ketawa, main-main, seru-seruan? Enggak. Itu jalan ke arah sana tuh gak mudah, hadirin. Itulah salah satu balasan Allah kasih Allah kasih karisma kepada seorang, kasih power keteladanan gitu loh. Hanya dia nggak pakai ngomong aja dilakukan ini, tuh orang ngelihat terus orang ngikutin. Sedangkan banyak orang berbicara berkuar-kuar 2-3 jam ada yang ngikutin. Ada orang pihak-pihak itu dia nggak usah bicara, dia lakukan sesuatu aja, itu orang-orang pada ngikutin. Lakukan sesuatu dalam kebaikan ya. Karena orang-orang di level seperti itu tuh ketika beliau-beliau itu hanya melakukan hal kecil yang dilihat oleh murid-muridnya atau lingkungannya, itu bukan hal kecilnya, tapi perjalanan kehidupannya gitu loh. Bener nih orang. Itu jalan ke arah sana tuh gak ada yang mudah. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menyatakan biqadril kiddi tuktasabul ma'ali. Beliau menyampaikan bahwa ketinggian dan kemuliaan itu didapatkan sesuai dengan tingkat kesulitan dan kepayahan dalam berjuang. Jadi tingkat ketinggian dan kesuksesan itu sesuai dengan tingkat kesulitan dan rasa sakit. Wa man talaba al-'ula sahira al-layali, dan barang siapa yang mengejar keberhasilan dia harus begadang di malam hari. Kata Imam Syafi'i, nggak ada santai-santai. Dia harus kurang tidur, letih, capek. Wa man rama al-'ula min ghairi kadin adha'a al-umra fi talabil muhali. Dan barang siapa yang mengejar, yang menginginkan dan memimpikan kesuksesan, ketinggian, kemuliaan tanpa kerja keras, tanpa rasa letih, tanpa kepayahan, tanpa rasa sakit, atau al-umrah fi talabil muhal, dia baru saja buang-buang waktu karena dia mengejar kemustahilan. Dia baru saja membuang-buang waktunya karena yang dia kejar itu hal yang mustahil. Nggak ada keberhasilan dengan santai. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Anda buang-buang waktu aja. Mendingan cari bidang lain. Jadi kalau kita masuk sebuah bidang, lalu kita setengah-setengah, kata Imam Syafi'i, itu buang-buang waktu. Mendingan cari bidang lain yang Anda bisa all out gitu loh. Karena setengah-setengah, santai, segala macam, nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Itu poinnya. Nggak ada yang jadi kan kalau
bidang apapun masuk ke sana setengah-setengah. Lu pengen sukses, lu pengen sukses, saya pengen bisa atau bisa dunia bisnis, saya pengen bisa, saya besar. Nggak bisa. Karena ketinggian itu sesuai dengan kadar kesulitan dan rasa sakit. Biqadril kindi tuktasabul ma'ali. Hadirin Allah muliakan, maka butuh kesabaran, butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Karena itu tadi, jalan keberhasilan itu berat. Abu Atahiyah pernah menyatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala liyabasi. Anda berharap, ingin keselamatan, ingin keberhasilan, tapi Anda tidak meniti jalan keselamatan dan keberhasilan. Ketahuilah, inna safinata la tajri ala liyabasi. Tidak, sesungguhnya kapal itu tidak berlayar di atas daratan. Ketahuilah, kapal itu tidak berlayar di atas daratan. Artinya kalau ingin berhasil, sukses, jadi teladan, ya Anda harus lewatin jalannya. Dan jalannya itu biqadril kaddi tadi. Berat, sulit. Makanya butuh kesabaran. Nah itu hadirin. Butuh kesabaran. Dan setiap kita dengar kata sabar, kan kita ingat sabda Nabi SAW, wasabru diya, sabar itu seperti cahaya yang panas, yang menusuk, yang membuat letih, lelah. Ya tapi harus dijalani itu tadi. Karena ini jalan berat, maka butuh kesabaran. Mau jadi teladan, mau jadi pemimpin, berat. Nahan nafsu kan berat. Nahan biar nggak marah itu kan berat. Menahan agar kita tetap menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah itu berat. Maka butuh kesabaran, hadirin. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Nggak bisa begitu aja. Karena ini jalan yang panjang. Semua perjalanan orang-orang besar demikian. Lihat Nabi SAW. Berat. Dari kecil berat. Dari kecil beliau berat. Ibunya wafat. Sebelumnya juga ayah beliau wafat. Lalu ibunya wafat. Lalu terjadi perpindahan pengasuhan ke Abdul Muttalib, dari Abdul Muttalib ke Abu Talib. Jadi pengembala kambing. Emang gampang jadi pengembala kambing? Coba aja.
Terus. Bahkan setelah beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, bukannya ujiannya tambah ringan, gitu lah. Justru tambah berat. Emangnya Allah SWT nggak bisa kasih fasilitas ke Nabi SAW begitu di Gua Hira, atau ketika wahyu kedua turun? Lalu Allah bilang, pokoknya mulai sekarang kamu Nabi dan Rasul, jadi tenang aja Muhammad. Gitu loh. Kamu akan selalu dikawal oleh 1000 malaikat, nggak ada yang bisa serang kamu, kamu bisa bebas, yang menentang langsung mati seketika. Kan gampang. Gitu loh. Gitu loh. Pokoknya ada yang mendekat, langsung saya rubah jadi kura-kura, gitu kan, bisa aja. Gitu. Kalau nggak jadi kura-kura, jadi siput, bisa kan. Emangnya Allah nggak bisa, Pak? Gampang. Tapi bukan begitu sunatullah untuk sampai ke derajat tertinggi. Kan gitu hadirin. Makanya barang siapa yang mengejar ke derajat yang tinggi tanpa rasa letih, tanpa rasa capek, tanpa rasa sakit, dia telah membuang-buang umurnya mengejar kemustahilan. Gak mungkin. Itu Imam Syafi'i yang bilang. Dan Imam Syafi'i itu cerdasnya minta ampun hadirin. Rahimahullah. Nah kalau orang secerdas beliau aja mengatakan, gak cukup loh hanya mengandalkan kecerdasan. Kita ini harus kerja keras, kita harus rasakan sakit. Ya harusnya kan kita udah gak mikir macam-macam lagi ya. Oh berarti harus sabar emang. Nah hadirin Allah muliakan. Nah sabar kan sulit hadirin. Itu tadi sabar tuh susah. Makanya harus ada resep kedua ini. Yakin. Keyakinan. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Itu kata Allah dalam Sajadah 24. Dan mereka tuh yakin seyakin-yakinnya dengan ayat kami. Dan itu kunci. Itu para pemimpin-pemimpin besar, teladan-teladan dunia, itu sangat yakin yang dengan apa yang mereka kerjakan, sangat yakin. Dan keyakinan itulah yang melahirkan kesabaran yang begitu luar biasa, karena yakin. Semuanya kita lihat. Sumayyah, kok bisa sabar kayak begitu? Yakin. Yakin dengan sabda Nabi yang disampaikan di hadapan mereka pada saat mereka sedang disiksa. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, janji Allah kepada kalian surga. Itu kalau nggak yakin goncang hadirin. Itu yakin seyakin-yakinnya. Lihat bagaimana Bilal ketika disiksa, apa kalimat yang beliau sampaikan? Apakah kalimat pertanyaan? Aku masuk surga nggak ya? Aku dapat nikmat kubur nggak ya? Enggak. Kalimat yang meluncur adalah ahadul ahad. Kalimat statement, berita hadirin. Allah tuh esa, yakin. Makanya beliau jadi teladan, walaupun budak. Dan lalu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Lihat ya, mereka punya persamaan, yakinnya luar biasa. Itu yang membuat mereka dapat taufik dari Allah sehingga mereka bisa bertahan, mereka bisa karena yakin. Yakin bahwa yang mereka perjuangkan ini benar, dapat pahala. Sehingga itu yang membuat mereka itu melewati segala rasa sakit yang mereka derita. Yakin. Makanya kan itu yang ingin dihancurkan oleh syaitan, itu untuk membuat keraguan. Karena orang tuh kalau udah hidup ragu-ragu, ya Allah, capek hadirin, capek. Bukan hanya bisa gila kita kalau kita hidup dalam keraguan-raguan terus.
ragu-ragu nih, ragu-ragu. Kan jadi paranoid. Oh, nanti gangguan mental. Tapi kalau yakin tuh enak. Lihat orang-orang tuh yang yakin. Oh, beda hidup. Semua bidang deh. Ketika kita lihat mereka tuh capek, letih segala, tapi tetap maju. Tanya mereka, kenapa mereka bisa tetap maju begitu? Karena mereka yakin dengan apa yang mereka kejar. Gitu, yakin. Yakin. Saya yakin mas, insya Allah. Oh, saya yakin Allah insya Allah akan kasih kesuksesan ke saya. Saya akan jalan terus. Saya yakin mas, Allah akan tolong saya. Nabi Musa alaihissalam kenapa tetap jalan belakang Firaun depan laut merah? Yakin kan? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersama diriku dan ia akan kasih petunjuk. Ya, kalimat itu yakin. Inna ma'iya rabbi. Dari bahasanya meyakin. Inna kan ada waktu takkid untuk menekan inna ma'iya rabbi. Takdim mahaku takhir itu untuk menegaskan. Itu kalimat penegasan semua. Bukan kalimat ya semoga ya kita, enggak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku pasti bersama denganku dan ia pasti akan kasih petunjuk. Itu yakin. Orang-orang besar tuh punya itu. Mereka yakin. Bahkan pada saat semua orang nggak percaya dengan apa yang mereka lakukan, mereka tetap yakin dengan apa yang mereka lakukan. Begitu kita lihat. Semua demikian di bidang manapun. Dan ini konsep ada dalam agama kita, hadirin. Ini ada dalam Al-Quran. Makanya kan kita udah bahas. Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ini kitab suci ini, Al-Quran, itu senantiasa mengajak kita kepada jalan terbaik, value terbaik, konsep terbaik. Cuma kita aja nggak baca. Lalu kita terpukau dengan konsep lain. Ya bisa jadi konsep itu bertentangan atau kalau sama ngejiplak. Atau ngikutin, kita udah punya konsep itu. Cuman Anda nggak baca. Coba minta nasihat ke orang-orang hebat ya di bidang manapun. Salah Pak, itu pasti mereka akan katakan salah satunya. Anda harus yakin dengan apa yang Anda kerjakan. Gitu. Pasti minta nasihat gimana jadi pemimpin hebat seperti Bapak. Yakin dengan apa yang Anda kerjakan. Itu. Kalau pemimpin udah nggak yakin, repot. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika banyak pihak meragukan untuk terus melanjutkan, misalnya menghadapi orang yang nggak berzakat, yang murtad, atau pasukannya Usama bin Zaid, beliau yakin aja, enggak, saya terus kayak yakin. Lihat semua demikian. Mereka tuh nggak gampang digoyah. Walaupun santun, walaupun banyak mereka kan akhlaknya mulia, nggak ngamuk-ngamuk itu, nggak marah-marah, tapi tetap aja jalan dengan apa yang diyakini. Mereka tetap hargai orang. Mereka nggak arogan. Mereka nggak nyinyir atau ngeremehin, tapi mereka yakin dengan apa yang mereka kerjakan. Lalu sabar. Karena mereka tahu kesuksesan butuh waktu. Jadi pemimpin, jadi teladan itu butuh waktu. Nah, ketika kita mengerti sampai titik ini, ulama melanjutkan sebuah pertanyaan, terus gimana biar bisa yakin? Itu kan poinnya. Yakin kan bukan yakin gua, enggak. Kata para ulama, yakin itu adalah tingkatan ilmu tertinggi. Makanya dalam ilmu usul fikih kan ada tingkatan ilmu. Tingkatan paling bawah jahal terbagi menjadi dua, jahal murakkab dan jahal basit. Lalu naik lagi waham, lalu naik lagi syak, lalu naik lagi dhon ghalib, lalu naik lagi al-yaqin. Kita pernah bahas ini ya, tapi
mungkin ada yang belum dengar, tapi bukan saatnya kita bahas detail. Tapi poinnya adalah, yakin itu adalah ketika ilmu kita itu berada di puncak 100%, itu yakin. Itu yakin yang sesungguhnya, bukan yakin tanpa kejelasan, bukan. Yakin yang benar, yakin yang objektif, yang terarah, yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan, adalah yakin yang lahir dari ilmu sampai pada tingkatan tertinggi. Makanya kan yakin lalu terbagi lagi, apa, ilmu yakin, terus yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Kalau ilmu yakin itu kalau data kita udah 100% secara umum ya. Ainul yakin bukan hanya data, tapi kita ngelihat langsung. Hakul yakin bukan hanya data dan ngelihat, tapi kita udah ngalamin sendiri gitu. Ngalamin sendiri. Yakin nggak ada Ka'bah Masjidil Haram? Yakin. Di mana? Di Mekah. Emang kok bisa yakin? Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi, dan dibuktikan, tinggal ketik Google ada keterangannya, itu yakin. Tapi kalau kita udah ngelihat langsung Ka'bah Masjidil Haram, itu ainul yakin. Udah ngelihat dan tawaf sa'i di sana, sholat di Masjidil Haram, hakul yakin. Gitu. Jadi yakin tuh, jadi kalau ingin jadi orang yang yakin, ilmu harus kuat. Itu poinnya. Kalau kita ingin jadi orang yang yakinnya mantap dalam kehidupan, maka harus belajar, harus ngaji, harus thalabul ilm, harus mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena ini berkaitan dengan ilmu. Yakin itu berkaitan dengan ilmu. Semakin data kita kurang, semakin ilmu kita kurang, kita semakin ragu. Itu aja. Iya kan? Tapi kalau semakin datanya banyak dan kita lihat langsung dan kita ngerasain, oh semakin yakin kita. Semakin yakin. Kan begitu hadirin. Itu poin. Jadi kalau pengen keyakinan kuat itu, misalnya keyakinan akan pertolongan Allah, yaitu punya data kuat, terus lihat teman-teman atau lingkungan yang menjalankan perintah Allah lalu ditolong, lihat langsung, dengar langsung, terus ngejalanin langsung, nanti ditolong. Iya benar. Kok bisa? Gue udah jalanin dan benar gue ditolong. Oh itu beda yakinnya. Dengan hanya kita duduk ikut kajian ngangguk-ngangguk, ya bisa jadi sih. Oh, enggak. Ada jalani langsung. Ada jalani langsung, Allah tolong. Itu beda keyakinan. Beda. Beda. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama.